Sudah siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah dapat bertemu meski di dalam suasana yang berbeda, di tempat yang berbeda, di ruang yang berbeda. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya. Kita, teman-teman kita, semoga yang belum bisa hadir dengan kita. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Di video yang saya kirimkan tadi ya, itu berupa penjelasan tentang apa yang akan kita lakukan. Di layar sampean muncul tidak itu? Muncul, Pak. Muncul. Tanya hitam. Ya, benar. Jadi materi kita kali ini adalah aku selalu dekat dengan Allah lewat Asmaul Husna. Di LKS tadi di halaman 6, di paket di halaman 1. Ya, benar. Ya. Di video yang pertama itu tentang penjelasan UKBM kita ya, UKBM kita yang kedua. Jadi di sini ada yang harus sampai kerjakan mandiri. Sudah dilihat LKS-nya sedikit-sedikit belum kita bahas? Sudah? Yakin? Insya Allah yakin. Yakin. Wah yakin, jadi kum yakin. Di layar sampean muncul enggak ini? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Nah, ini ada di LKS di halaman 6. Kalau paketnya ada di halaman 4. Jadi dalil tentang Asmaul Husna. Ya, surat Al-A'raf ayat 180. Ini nanti bisa dibaca dan dipahami. Terus yang berikutnya, nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari ada berapa? 7. 1. Al-Karim. Terus Al-Mu'in. Al-Wakil. Al-Matin. Al-Adil. Dan akhir. Asmaul Husna itu sebenarnya ada berapa? 99. Ya, 100 kurang 1. Dan kenapa tuh Pak kok yang dipelajari hanya 7? Karena keterbatasan waktu. Jadi di materi kita ini yang harus kita kuasai itu ada 7, minimal 7 ini. Al-Karim, Al-Mu'in, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Di video itu nanti akan sudah ada penjelasannya. Al-Karim itu artinya apa toh? Mulia. Mulia. Terus dalilnya Al-Quran surat Al-Infitar ayat
An-Naml ayat 46. Ayat 6. Ya. Benar. Setelah Al-Karim adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min. Artinya apa Al-Mu'min? Yang memberi rasa aman. Ya, memberi rasa aman. Dalilnya apa dalilnya? Surat Quran surat Al-An'am ayat 82. Surah Pembacanya Al-An'am, Al-An'am ya, Al-An'am. Ada mainnya itu ayat 82 dan Al-Hasr ayat 20. Oke. Ya. Setelah Al-Mu'min ada Al-Wakil. Al-Wakil. Apa artinya Al-Wakil? Yang maha mewakili atau pemeliharaan. Ya. Terus dalilnya Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62. ayat 2. Setelah Al-Wakil ada Al-Matin. Yang sakti. Yang Maha artinya apa? Yang Maha Kukuh. Dalilnya apa dalilnya? Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Terus kemudian setelah Al-Matin ada Jami. Al-Jami yang artinya Mengumpulkan atau mengumpulkan. Dalilnya apa? Quran surat Az-Saba ayat 4. Ya, itu adalah Al-Iqra. Terus Al-Jami Al Adil. Adil apa? Yang maha adil. Ya. Dalilnya Surah Al-An'am ayat 7. Surah Al-An'am ayat 150. Benar. Terus yang terakhir adalah Al-Akhir artinya Yang maha adil. Nah, kemudian dalilnya tadi surat apa? Al-Hadid. Al-Hadid ayat 3. Di video itu sudah banyak yang belum paham sifat yang harus dimiliki lah setelah kita mengetahui asal khususnya tadi, kita harus mampu meneladaninya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Karim, sifat yang harus dimiliki. Al-Karim apa? Dermawan di paket halaman 1 kurang lebihnya. Kalau di LKS ada di halaman 10. Itu kalau di paket itu kan dirangkum. Al-Karim sifatnya pribadi dan kalau di LKS halaman 10 itu seperti dijelaskan sifat-sifatnya ada memberikan uang jajan, tak amal, berteman kesulitan, menjamu tamu. Ya, kalau di bacaannya itu kalau di paket langsung dijelaskan ya. Kalau di paket langsung dirangkum. Al-Karim sifat harus kita miliki adalah dermawan atau pemurah. Terus Al-Mu'min sifatnya apa? Mu'min pribadi yang jujur, Aman. terus aman. Terus Al-Wakil bertawakal kepada Allah. Al-Matin pribadi yang teguh atau kukuh pendirian. Al-Jami pemimpin. Kalau sampai kalau sudah naik angkar sampai harus mempersatukan atau memeditasi. Di halaman 11 LS, nah, sama harus memisah, melerai. Malah di video. Hey guys, ini nenek wong tawuran guys. Los guys,
Jangan. Maka sampean harus memiliki karakter pemimpin al-jami, maha mengumpulkan, maha menyatukan di satokno. Ojo dimunaas jujukan awakmu dirasani salisa dirasani karo Lisa. Isial terus Aul ambil bocah ini burim maka itu belum bisa meneladani sifat Allah al-jami dari harus bisa memperhatikan atau memperhatikan. Kalau al-jami adalah Al-adl. adil yang artinya sama harus memiliki yang adil, kudu adil. Adil itu menentu sesuatu pada tempatnya. Ya. Tadi tidak memihak, orang malah nambahi berita bohong, berita terus menjaga diri orang lain dan lingkungan. Terus yang terakhir adalah Al-akhir. apa al-akhir? Al-akhir apa? Yang maha akhir, yang Ya, maha kekal. dimiliki adalah Bertakwa. menjadi orang yang bertakwa. Kenapa al-akhir itu menjadi orang yang bertakwa? Karena kita akan Allah. Ini suaranya kok tempat ya? Gema. Iya Pak, ini buat kedengeran. Punya siapa ini? Siapa? Kalau sampean lihat ini bisa dilihat di layar sampean masing-masing. Ya, Pak. Nah, sampean kenapa kok tidak bertakwa? Kalau sampean tidak meneladani semuanya, diharapkan sampean menjadi orang yang bertakwa. Allah itu memiliki sifat al-akhir, artinya apa toh? Yang maha akhir. Maksudnya apa? Semuanya itu akhir, tapi Allah tidak pernah berakhir atau memiliki sifat yang kekal. Ya. Nah, kita itu kekal apa? Berakhir. Kita itu kekal atau berakhir? Ini kita siapa? Ya, para kita itu salah satunya. Nah, lupa. Kita itu nanti berakhir atau kekal? Akhir. Lah, Cah, kira-kira yang nanti duluan itu saya atau sampean? Gurunya Hanya Allah yang Allah yang tahu. tahu. Allah yang tahu. Kira-kira kalau saya duluan mungkin enggak? Mungkin. Kalau bisa sampean jadi. duluan mungkin enggak? Bisa jadi mungkin. Sangat mungkin. Kalau saya duluan ya mungkin lain kali. Tapi kalau sampean duluan silahkan monggo ya. Saya akhiri. Enggak, di sini maksudnya seperti apa? Belum tentu saya yang bisa jadi sampean yang duluan. Belum tentu sampean yang belakangan atau saya yang belakangan sampean yang duluan. Jadi kalau sampean percaya bahwa satu akhir maka sampean akan hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjutkan. Kayaknya ini bisa nanti dibaca di YouTube-nya. Kalau sampai ada paketan, kalau enggak ya LKS saja. Terus kita masuk ke terakhir.
Yes, Pak kok ada tulis tuh Pak? Ya, ini yang nomor 1 sifatnya wajib. Ada 1 dah kali ini, ada 3 seperti kemarin. Bisa dilihat. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau ini sobat. Ya, tolong dikenalkan. Pak, tidak kedengaran. Ini karena punya teman masih kemersek. Tolong dimatikan saja, dimatikan wis. Ya, ternyata bisa. Nanti kalau belum jelas silahkan mic-nya dinyalakan kemudian tanya seperti kemarin ya. Jadi maksudnya seperti apa? Setelah sampean mampu memahami tadi membaca tentang Asmaul Husna, ada sifat yang harus kita teladani dari Asmaul Husna tersebut. Seperti tadi contoh Al-Karim, pribadi yang dermawan lah. Ini nanti silahkan membuat video atau ada 2, membuat video atau menuliskannya. Kalau sama tidak biasa ngomong, nggak bisa menjelaskan secara lisan, silahkan ditulis dengan tulisan di buku catatan terus dikirimkan di tim. Cah, mohon sekali lagi mohon pengertiannya. Bisa kalau video itu diupload di akun YouTube-mu, Facebook-mu atau Instagram-nya. Kalau di HP itu sebenarnya bisa, itu saya download di komputer, tapi menyulitkan saya karena harus mencarikan tempat, terus filenya, namanya, kelas sampean, nomor absennya. Jadi saya agak ribet ya. Mau nanti kalau sampean membuat ini dengan atau berupa video, silahkan diupload di akun media sosialmu. Gak usah malu sekali lagi. Kalau sampean ngaji bagaimanapun sampean ngaji masih grodal-grodul elek atau nanti sampean cerita itu ceritanya gak menarik atau gak jelas, ora apa-apa. Yang penting niat kita adalah siar. Siar itu apa? Sampean sudah mengajak orang kepada kebaikan, sampean motivasi kepada orang. Kalau orang itu melihat videomu, wong ini ya semangat belajar, masa aku gak lah, mungkin seperti itu. Atau mungkin bisa jadi setelah nanti sampean membuat rekaman video ini ada orang yang terinspirasi kemudian berbuat baik seperti sampean ya, atau merubah karakter orang tersebut. Dan itu akan menjadi ladang amal untuk sampean sendiri ya. Jadi apa tuh Pak yang harus dibuat? 1. Salah 2 kok 1. Ada salah 2. Misalnya sampean pribadi orang yang dermawan. Kalau di LKS itu ada di halaman 10. Ini bukan riak, sekali lagi bukan riak. Pak, saya itu pernah menyisihkan uang jajan. Atau saya usah Pak bahasanya, sampean bercerita ya, seperti cerita biasa. Halo teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang pernah saya lakukan. Dan ini berhubungan dengan Asmaul Husna, misalnya Al-Karim. Allah, gak perlu dijelaskan Al-Karim misalnya, atau sama tidak beri pengantar seperti itu, boleh langsung bercerita. Kalau seperti saya ini misalnya sampean bercerita tentang menyisihkan uang jajan. Saya pernah menyisihkan uang jajan kemudian terkumpul sebanyak 10 juta. Nah, uang itu saya berikan kepada fakir miskin, pada anak-anak yang terlantar, itu saya belikan buku, saya berikan Al-Quran. Misalnya ada dokumennya, sampean foto. Atau sampean membantu teman yang kesulitan paketan. Atau di rumah sampean punya wifi, terus teman sampean datang, terus sampean memberikan password wifi bersama-sama, itu juga dermawan namanya, ya. Atau mungkin sampean itu memberi rasa aman. Sampean pernah menyingkirkan paku di jalan, pernah menolong anak-anak menyeberang jalan atau orang tua menyeberang jalan, nah itu monggo ya.
Tawakal, misalnya sama sudah berusaha mati-matian. Iya Pak, saya itu pernah Pak berusaha itu mati-matian Pak. Dari sejak saya kecil sampai saya besar. Dan itu tidak ada jawaban Pak sampai sekarang. Terus saya akhirnya tawakal kepada Allah, pasrah Pak. Buh Gusti Allah piye. Misalnya sampean memiliki pengalaman pribadi seperti itu. Setelah sampean melakukan usaha mati-matian, ternyata tidak ada jawaban, atau sama setelah melakukan usaha terus ternyata usahamu berhasil, setelah sampean tawakal, lah sampean bersyukur. Ternyata setelah usaha tenan mati-matian sampean kok usahanya gagal, lah sampean bertawakal memasrahkan diri atau hasilnya kepada Allah. Itu bisa sampean ceritakan. Al-adl, misalnya menjadi orang yang adil. Pak, misalnya Riza por Risa. Maulidi Riza ya Pak. Riza itu apa namanya dekat dengan aulia misalnya. Dia sangat dekat dengan aulia. Sudah terus pokoknya cedek lah. Ternyata datanglah Paramita misalnya. Ya. Paramita itu segalanya. Akhirnya aulia apa jenenge menjadi ya, akhirnya Riza itu bingung. Kemudian dalam hati kecilnya dia memiliki pemikiran, bah, aku tak selingkuh secara syar'i ya. Bisa enggak? Dia akhirnya Aulia itu diselingkuhi secara syar'i. Itu mungkin enggak kira-kira? Mungkin. Karena ada tidak. Silahkan hanya dinyalakan tidak apa-apa biar saya tahu Saman ada di alam mana ya. Dan nanti penjelasan kita agak nyambung. Selama tempatmu tidak terlalu berisik dinyalakan tidak apa-apa ya. Jadi tadi kita lanjut Riza itu kan sudah dengan aulia. Kemudian ada Paramita yang datang. Kemudian karena dia jadi ini Pak Empat kan aku kudu adil, maka saya akan adil. Nah, yang seperti ini bisa diterapkan dasar kemarinnya pacaran syar'i, kene istilah selingkuh secara syariat. Coba saya bisa selingkuh secara syar'i. Ini akan saya buatkan tutorialnya. Wah, Riza langsung buat video di YouTube atau menceritakan ini pengalamannya. Ayo teman-teman, saya akan memberi tutorial tentang bagaimana cara secara syariat. Jadi maksudnya bukan seperti itu tadi. Adil yang saya ceritakan tadi, apakah adil kan? Tidak ya. Yang itu kalau artinya tidak pas Ya. Riza gak pengen tidak lorong nih gak pengen siji orang Pak langsung. Maka adil itu maksudnya apa? Tidak menyakiti atau merugikan salah satu. Pasti semuanya apa namanya merasa diuntungkan ya. Di adil seperti tidak boleh adil tadi tidak boleh ya. Akhirnya menyamakannya. Bisa dipahami tentang tugas ini? Bisa. Jadi silakan buat cerita atau kalau bisa video tuliskan dengan tanganmu terus tuliskan di office team bisa mengirim Semua. Satu, Pak. Kenapa? Itu membuat contoh semua perilaku atau satu Salah saja. Salah dua. Misalnya Saman milih apa menjadi orang yang dermawan, Saman pernah membantu orang, atau tadi Riza itu jadi orang yang adil dengan Aulia dan dengan Paramita. Aulia itu hari Senin sampai Rabu, Paramita Kamis sampai Jumat atau Kamis sampai Minggu.
Hah? Boten adil. Nah, iya. Nanti silakan dikomentari. Kalau dari YouTube itu atau Facebook itu enak dah. Nanti kalau temanmu itu bercerita ini lah, sampean bisa berkomentar yang baik. Orang bully. Walah za, bae awakmu ngono kuwi za. Ya, ya. Atau sampean minta kisi-kisinya Mas Reza, piye to kok iso dadi ngono kuwi, Mas? Kasih Astagfirullah. bocorannya, Mas. Biar jadi orang yang menarik hati, bos. Seperti itu ya. Kalau Jadi- semisal catat di buku catatan itu juga diupload di sosmed atau langsung di Teams, Pak? Langsung di tim bisa ya. Kalau catatan itu langsung di tim saja. Tapi kalau sama membuat catatannya PowerPoint terus buka video lagu-lagu di-upload di YouTube gak apa-apa. Iya, Pak. Seperti kisah-kisah itu kan banyak tuh, Cah. Pernah mendengar toh? Iya. Nah, saya harapkan kisahmu nanti yang positif. Lah, orang yang melihat dan mendengar kisahmu kalau sama dengan video itu menjadi jariahmu, Cah. Niatan saya kenapa toh? Kalau tadi ngaji itu sama bekak-beku itu juga jadi jariahmu. Orang yang mendengarkan dan melihat sampean ngaji, pahalanya podo karo awakmu. Pahalanya dua. Satu dia tolabul ilmi, dua dia mendapat pahala dari apa yang kamu kerjakan. Ya. Terus kalau di sini di tugas kali ini ya, dua sifat. Misalnya sampean kokoh pendirian. Misalnya Riza tadi. Saya itu kan dengan aulia, Pak. Terus paramita datang. Apapun yang dilakukan paramita kepada saya diberikan mobil, diberikan emas, diberikan rumah, diberikan perusahaan. Dan yang terakhir saya dibuatkan lubang kuburan, itu saya tolak semua, Pak. Ya, apa ya saya punya aulia. Dia gue tolak terakhir ini loh sih nggak nguati ya. Karena ditolak, Riza ukuranmu piro tak gekno. Kenapa? Karena menadani Asmaul Husna al-akhir daripada kamu ruwet angel wis. Piro wis ya sampurno. Gratis. Kebetulan sampai kawan. Ya, biaya ongkir gratis. Ongkir sampai tempat tujuan gratis. Sampai kayak ngono. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalau ada pertanyaan diangkat tangannya. Dila, silahkan Dila. Lainnya kapan, Pak? Kenapa? Bertanya. Seperti biasa, dasar 2 minggu selesai. Nah, kalau video Cah misalnya seperti apa jenenge live streaming ya, live streaming langsung ngono lho. Misalnya sama nyebrakan orang video terus buat upload tidak apa-apa. Terus sampean bantu orang tua upload gak apa. Terus tadi jadi orang yang bertakwa sampean menjalankan sholat itu sampean video nggak apa-apa. Lupa riak sekali lagi ini bukan masalah riak dan tidak, ini adalah syiar dan pembaharan kita. Yes, Dela, ada lagi pertanyaan? Udah, Pak, makasih. Ada lagi yang lain? Silakan bertanya. Tidak, Pak. Sebelum kita lanjut materi kita yang terakhir. Wes, genek pas. Sudah. Kalau sudah, ya, ini kita jelaskan tentang Husna terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk sekarang silakan mic-nya dimatikan dulu biar enggak tempuk suaranya. Ini bisa dilihat di layar sampean masing-masing. Salah satu saja yang menjawab bisa. Tidak, Pak. Bisa? Tidak, Pak. Belum. Mbak. Ireng. Yes. Kenapa kalau Ya. saya share nggak bisa? Nggak bisa ini? Tidak, Pak. Tidak bisa. Wes nek iso ngene wis. Bisa? Angel. Belum.
Belum, Pak. Masa Pak? Belum. Belum, Pak. Cek, baca nilai. Ini bisa? Sudah. Sudah. Ya. Sebelum kita ke sini, silahkan dijawab ya. Saman punya HP? Punya. Alhamdulillah. HP ya? Pak. Punya. HP itu yang menciptakan siapa? Manusia. Ya. Ya. Saman masuk manusia atau makhluk lainnya? Manusia. Ya. Lah, yang merasa makhluk lainnya silakan angkat tangan biar saya tahu. Dan nanti saya screenshot, ini loh makhluk lain. Ya. HP itu ciptaan manusia. HP ciptaan siapa? Pak, suara. Yang lebih berat dengan saya yang masuk. HP dengan manusia itu lebih hebat siapa? Silahkan yang suaranya enggak. Riza, Ramita, Hebatkan manusia, Pak. hebat manusia. Tahu laptop, tahu HP ya? Tahu. Itu lebih pinter HP, laptop atau manusia? Manusia. Manusia. Yakin? HP itu canggih enggak? Canggih. Canggih HP apa canggih manusia? Canggih HP apa canggih manusia? Manusia. HP sama dengan halo. Iya, Pak. Aulia, HP sama dengan manusia ndak Aulia? Tidak. Tidak. Alicia ada pertanyaan apa saya juga? Alicia, HP dengan manusia lebih hebat mana? Manusia. Manusia. Yes. Lainnya dimatikan. Tidak dengar, Pak, soalnya. Apa? Suaranya enggak Suaranya tidak dengar, yang lainnya dimatikan. Ya, suaranya yang lainnya dimatikan. Ini yang dekat dengan jalan raya ya. Tolong dikondisikan. Beli oning tempat sing tersembunyi. Ya. Jadi kalau tadi sampean bisa menjawab pertanyaan saya, HP itu diciptakan manusia, maka HP dengan manusia adalah lebih hebat manusia. HP kalau sampean punya HP ya, sampean punya HP seperti ini. HP itu kalau secanggih apapun, sehebat sehebat apapun, sehebat apapun HP kalau tidak digunakan maka dia tidak akan berguna. Itu sesuatu yang diciptakan, maka sesuatu diciptakan itu selalu butuh yang menciptakan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Konsep ini bisa dipahami ya, kalau bisa kita lanjutkan. Tadi mobil, misalnya mobil dengan kita itu kuat mana? Kita. Buat kita. Sumber kencono karo Riza kuat di. Pak ditabrak. Anu, Pak. Yuk. Anu, Pak. Iya, ayo. Sumber kencono diciptakno apa pencipta?
Pencipta. Pencipta. Diciptakan toh, sumber kencana wis lho bis. Diciptakan, Pak. Lah Pencipta. sing nyiptakne sumber kencana sapa? Manusia. Manusia. Iya. Nah, kuadi kira-kira Riza dan sumber kencana kuadi cara diadu. Riza face sumber kencana. Live streaming. Wah, iya, Itu Pak. guys, kita buat Cepat ya. namanya Riza. tantangan. Kira-kira Riza dan sumber kencana itu kuat mana untuk Riza. membuktikan pelajaran agama Islam. Jadi nggak perlu mengorbankan salah satu teman. Siap, siap. Enggak, Pak. Aduh. Nah, kira-kira Wah, menurut percaya, Riza, Pak, kalau enggak diskutif. ya Kalau kira-kira enggak ada kalau yang mengemudikan, saya. ya jawaban yang bagus. Kalau tidak ada yang mengemudikan alias mandek, yuk sik kuat aku Pak, mandek tak keprui. Tapi nek sopere saya, Iya. ojo yakin. Katanya Pak Mutar harus yakin kepada Allah loh. Saya khusnudon kepada Allah bahwa saya selamat. Neng ngarep sumber kencana, was le, Allah. Yes. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kudu roh anak sing nyopir gak, anak sing nyopir panggah yakin aku. Minggir. Ya, sopir sumber kencana luwih yakin karo Gusti Allah timbang awakmu ternyata. Ya sudah. Selesai tadi ya. Jadi intinya sehebat apapun barang hasil ciptaan selalu lebih hebat yang menciptakan. Ya apa tidak? Iya. Iya. Nah, silakan dimatikan dulu mic-nya biar nanti bisa jelas. Nah, di tampilan sampean makhluk mencari Tuhannya sejak dahulu kala itu selalu berusaha mencari apakah kita itu diciptakan atau kita itu metungul, ujuk-ujuk metu dewi. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari apa? Salah satu. Tanah. Banyaknya salah. Matikan dulu. Banyak persepsi yang salah. Manusia itu diciptakan dari tanah. Hanya satu dah manusia yang diciptakan dari tanah yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita itu bukan dari tanah. Siti Hawa itu diciptakan bukan dari tanah, tapi dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, kita itu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, bukan dari tanah. Loh Pak, saya itu diciptakan dari orang tua saya Pak. Loh, salah nih. Tambah bladrah ya. Bukan itu, orang tua kita tidak bisa menciptakan kita cah. Loh anak sing gak terima. Orang tua kita itu hanya sebagai perantara tok. Enek wong menikah atau rabi kuwi 50 tahun ra duwe enek sampean. Ra duwe anak ya akeh. Ya, bukan berarti pisan dadi ndak ya. Wis aja mikir macam-macam wis. Wis tak stop, tak cut. Mikiranmu kon didingo meneh Riza mobat mabit ya. Jadi maksudnya bukan kita itu dari orang tua itu hanya lantaran dari saripati tanah dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Dari laki-laki itu kan menghasilkan gitu. Paham aku mesti sampean. SP gitu, SP. Yang tahu SP angkat tangan. Angkat tangan sampean. Silakan dinyalakan mic-nya. Apa sa SP? Sperma. Ya wis bener. Itu nanti kalau sampean menjadi seorang dokter atau apa silakan diteliti kalau sampean tidak percaya. Ternyata di kandungan SP itu terkandung semua saripati tanah. Unsur-unsur yang ada di tanah itu ada semuanya. Jadi manusia yang pertama diciptakan di tanah hanyalah Nabi Adam dari saripati tanah. Bisa dipahami? Bisa. Di manusia itu yang menciptakan. Maka dari sejak zaman dahulu itu banyak yang bertanya-tanya Tuhan itu seperti apa. Nanti bisa dibaca sendiri di bukunya. Ini
Yang saya tampilkan di sampean ini buku edisi 2019 yang terbaru. Sudah saya share sebenarnya ya. Yang sampean tahu kondak di materi kita yang ada di tim. Ya, manusia itu kan diciptakan. Iya. Setuju ya? Setuju. Sekarang kalau pencipta itu sama dengan dicipta, mungkin enggak? Tidak mungkin. Tidak. Enggak mungkin Tidak ya? mungkin. Enggak mungkin. Kalau ada Tuhan atau pencipta itu sama dengan yang diciptakan, maka itu tidak mungkin. Pertanyaannya, kalau ada Tuhan itu sama dengan manusia, mungkin enggak? Tidak Tidak mungkin. 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 Tidak mungkin. Karena sehebat apapun manusia bisa membuat HP, bisa nge mobil. HP itu bisa seperti ini. Bisa telepon-teleponan, bisa roh wajah, bisa krungu suarane. Terus merasa hebat. Tapi ada yang lebih hebat. Siapa yang menciptakan? Kita. Manusia. Nah, dari konsep ini, konsep pencipta, kalau ada pencipta sama dengan dicipta, mungkin apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Nggak mungkin pencipta itu sama dengan kita, wes. Kok enek Tuhan sama dengan yang diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Ya, ada Tuhan itu yang berakhir, maka dia bukan Tuhan. Kok enek Tuhan diciptakan, maka itu bukan Tuhan. Tuhan itu ya di dalam Al-Qur'an Allah atau Sang Pencipta itu laisa kamislihi sayun. Jadi berbeda dengan segala sesuatu. Enggak mungkin pencipta itu podo, enek sing madani. Tidak. Jadi Sang Pencipta itu pasti tidak ada yang menyamai. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, sekarang sebelum sesi tanya jawab, sekarang gini. Kok menglali aku kemarin. Nah, sekarang menurutmu Sang Pencipta atau Tuhan atau Allah itu dekat apa jauh? Dekat. 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 Lain? Dekat. Dekat. Terus kalau kita bertanya kepada Allah itu dijawab enggak? Kenapa kok dijawab oleh Allah? Nabi Musa, pernah dengar kisahnya Nabi Musa? Dan nanti bisa, kalau yang belum pernah bisa dibaca, itu Nabi Musa semaput itu hancur. Ada yang apa namanya menceritakan Nabi Musa semaput. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau sampai seperti di pertanyaan di bab awal, Pak, kenapa toh doa saya itu tidak dikabulkan oleh Allah? Kok lama toh Pak? Kenapa? Sekali lagi di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Anna inda dzanni abdi bi. Aku kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku merasa aku dekat, maka aku mendekat. Kalau hambaku merasa jauh, maka aku juga jauh. Itu firman Allah. Jadi kalau sampean merasa Allah itu jauh, maka ya jauh. Tapi kalau sampean merasa dekat, ya dekat, pertolongan Allah itu jelas. Nah, maka yang saya harapkan nanti sampean bisa menceritakan pengalaman pribadimu dan semoga nanti bisa menambah keimanan semuanya ya, kita bersama, baik yang mendengarkan baik yang menceritakan, bisa terinspirasi dari ceritamu. Pak, saya itu pernah, misalnya Riza, saya pernah dengan sumber kencono itu mau disikat Pak, tapi karena saya di dalam hati menyebut nama Allah, ya Allah selamatkan saya, maka saya ternyata mencelat Pak, akhirnya selamat, alhamdulillah, selamat dari kecelakaan dan sebagainya. Pernah toh? Maksudnya pernah, sampean pernah enggak apa namanya jatuh atau merasa hidupku akan berakhir, pernah enggak?
tinggal pacar. Wis ora ya diri masalah. Maksudnya yang seperti Riza tadi. Jadi kalau di detik kita terakhir itu baru kita menyadari Allah itu sangatlah dekat. Saya harapkan tidak seperti itu. Sampai sekarang saya harus memiliki keyakinan nudon bahwa Allah itu benar-benar dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher nadi kita. Jadi sangatlah dekat. Ya. Jadi itu keyakinan yang harus sampean miliki. Suatu saat apabila sampean benar-benar kepapat, mintalah kepada Allah, curhatlah kepada Allah, karena Allah sangat dekat dengan kita. Ya, dari penjelasan ini bisa dipahami, maka mari kita harus dekat dengan Allah, ya, jangan sampai lupa. Kalau kita merasa jauh, maka jauh. Allah itu tergantung persangkaan kita kepada Allah, ya. Silakan yang bertanya angkat tangan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan? Halo. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Benar, Pak. Tidak. Sebelum kita akhirin, silakan dilihat gambarnya. Nanti kalau sampai membuat video ya, misalnya ada seperti ini, atau foto sampai jadikan slide-slide. Jenenge nyabrangnya itu pojok nyabrangnya tinggal ke tengah jalan, ini nyabrang. Internet mah orang internet kok gedang, tinggal ya akeh ngene. Kita ngeterne jemput gak ngarep tok. Ngarep itu namanya sempurna. Bersifat lapang dada pada yang zalim tadi Aulia misalnya setelah terselingkuhi secara syar'i oleh Sobat Riza, dia bisa memaafkan maafkan Paramita itu misalnya saya memaafkan terus ini dulu adalah orang yang menyakiti saya, akhirnya saya berdamai terus foto bareng, ya sudah ya kosong-kosong saya seperti itu boleh ya. Terus memberi rasa aman ki nek cah cilik-cilik jak dolanan, mbok jak dolanan mbok ketaki. Mbok duli yo, itu namanya lawannya ini. Layangan main tenanan sambet yo. Jenenge yo gak al mukmin. Al wakil ini selalu bertawakal kepada Allah ndak, berdoa. Salatnya difoto boleh ndak Pak? Video itu foto boleh ndak Pak? Di video boleh ndak Pak? Tergantung niatnya. Kalau niatmu syiar dan sama tidak ada niatan lain riak, tidak apa-apa. Ya agar orang lain terinspirasi kepada apa yang kita lakukan. Misalnya sampean beramal terus sampean niatnya uga bendino terus di video loh ya, enggak. Tapi hanya sesekali terus sampean video terus sampean buat caption ya indahnya beramal, indahnya berbagi, indahnya oke. Ada pertanyaan? Pas. Sekali lagi yang kedua itu adalah membuat rangkuman. Ini hukumnya sunnah muakkad, jadi tidak wajib. Kalau sampean membuat rangkuman itu sampean akan mendapatkan nilai yang baik. Guys, pas. Yakin? Pas. Yakin. Pas. Yakin. Tidak ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri? Insya Allah nggak ada. Sudah. Tidak, Pak. Guys, nek. Tidak ada yang angkat tangan. Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini benar-benar bermanfaat. Mohon maaf apabila dari saya ada kata yang tidak berkenan, ya guyonan saja, guyonan atau prakteknya tenanan. Nggih, Pak. Ya, nah bu prakteknya tenanan kudu izin sik. Moro rene sowan ya, Pak. Tidak, Pak. Ya. Jadi nanti silahkan ya berproses dengan baik, menjadi pribadi yang baik. Jadilah orang yang baik, jangan pernah ada pikiran untuk menjadi orang yang buruk karena merasa umurku cik dowo.
tak maksiat sik los 20 tahun, 20 tahun tobat. Ya nek pas 20 tahun awakmu cik iso terus ya. Maka saya harapkan jadilah orang yang baik, baik dari ucapan, perilaku, dan tindakanmu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya untuk thalabul ilmi menjadi orang yang baik. Allah senantiasa mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga temanmu yang belum bisa ikut ya oleh Allah nanti bisa ikut bersama-sama kita, belajar bersama kita, ya bercanda dengan kita, dan semoga corona ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di lingkungan SMA. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi Fataladzina nampak. Amin. Belum saya tutup, Anissa ada yang ditanyakan? Ya Pak, tugasnya itu deadline-nya sampai kapan? Tadi sudah saya sampaikan tugas itu kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Ini hanya satu. Oh, iya, Pak. Terus yang satu itu ya setelah kita pelajaran itu LKS itu adalah latihan kerja siswa. Jadi saya harapkan saya sudah mandiri yang dikerjakan sama ABC, B, terus remedial itu saja ya. Langsung di buku LKS-nya. Pak, lah yang kemarin kapan dikoreksi? Nanti pasti kita koreksi dan kita bahas. Jadi yang penting sampean bisa melakukan apa yang kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Guys, ada yang perlu dibahas lagi? Cukup jelas tentang tugas deadline? Sudah. Jelas. Kalau sudah, kita akhiri hari ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.